Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Kristina Tasya Milena dengan NIM 2020005200038 dari Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah, Surabaya. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester mata kuliah perbankan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perbankan. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Perbankan merupakan salah satu industri keuangan yang menjadi bagian dari sistem keuangan di samping pasar modal, dana pensiun, asuransi, dan lainnya. Usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Selanjutnya ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi. Nah, lembaga keuangan ini memiliki peran yang sangat strategis di dalam proses intermediasi keuangan, seperti pengalihan aset, likuiditas, realokasi pendapatan, dan transaksi. Kegiatan lembaga keuangan seperti membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa, memperlancar distribusi barang, dan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada sejarah perkembangan perbankan. Asal mula kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Di tahap pertama, ada prastadium atau embrional. Di tahap kedua, ada penerimaan dan pemberian kredit. Di tahap kedua ini, muncul penitipan uang di kuil, bukan dengan tujuan menabung, melainkan karena tempatnya dipandang aman untuk menghindari resiko pencurian atau perampokan. Di tahap ketiga, munculnya fasilitas transaksi pembayaran, yaitu berupa wesel. Walaupun belum dapat dipindah tangankan, dan kemajuan yang sangat menonjol adalah lahirnya jenis simpanan, giro, dan pembayaran dengan pemindah bukuan. Dan tahap keempat, terdapat 2 kejadian penting. Yang pertama, adanya penciptaan tenaga kerja baru oleh Goldsmith Bankers, dan yang kedua, lahirnya bank sentral dan bank-bank lainnya. Selanjutnya ada peranan perbankan. Peran bank sebagai agen pembangunan atau agent of development. Terdapat 3 peran penting yang dijalankan oleh perbankan sebagai berikut. Yang pertama, ada lembaga kepercayaan atau agent of trust. Di sini pihak bank menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Yang kedua, ada agen pembangunan negara atau agent of development. Peran bank akan terasa pada bank-bank pemerintah yang selain menjalankan peran komersial, juga membantu menjalankan misi pemerintah untuk mendukung kelancaran program pembangunan yang strategis. Dan yang ketiga, ada pemberi layanan atau agent of service. Di jasa ini dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Selanjutnya ada jenis produk dan jasa perbankan. Produk dan jasa perbankan terdiri dari produk simpanan, pinjaman, dan jasa lainnya. Yang pertama, produk-produk simpanan perbankan terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Yang kedua, produk-produk pinjaman perbankan terdiri dari kredit usaha, kredit konsumsi, dan kredit multiguna. Dan yang ketiga, ada kartu kredit. Selanjutnya, jasa-jasa perbankan terdiri dari yang pertama, surat kredit berdokumen, yang kedua, bank garansi, yang ketiga, inkaso, yang keempat, clearing, kelima, transfer, keenam, safe deposit box, ketujuh, uang elektronik, dan yang kedelapan, layanan pembayaran dan kebijakan gerbang pembayaran nasional. Selanjutnya ada manajemen resiko bank. Manajemen resiko ialah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko, terutama resiko yang dihadapi oleh organisasi perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Manajemen resiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun,
memimpin, dan mengawasi program penanggulangan resiko. Di dalam program-program manajemen resiko mencakup tugas-tugas antara lain yang pertama, mengidentifikasi resiko-resiko yang dihadapi, yang kedua, mengukur atau menentukan besarnya resiko tersebut, yang ketiga, mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi resiko, yang keempat, menyusun strategi untuk memperkecil atau mengendalikan resiko. Yang kelima, mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan resiko serta mengevaluasi program penanggulangan resiko yang telah dibuat. Dan yang terakhir, ada rahasia bank di Indonesia. Di Indonesia, pengaturan rahasia bank untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1960 dengan keluarnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang rahasia bank. Pengaturan rahasia bank selanjutnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pengertian rahasia bank yang hanya meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpanan dana dan simpanannya saja. Pengertian ini sangat terbatas dan berlaku sejak 10 November 1998 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan. Dan yang kedua, pengertian rahasia bank meliputi keterangan-keterangan mengenai keadaan keuangan dan lain-lain dari segala macam nasabah yang hanya menggunakan jasa bank. Pengertian ini sangat luas, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah dan diterapkan dalam ketentuan yang berlaku dari tahun 1960 sampai tanggal 10 November 1998 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sekian pemaparan hasil ujian tengah semester mata kuliah perbankan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.